Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi ibu juga sehat, kalian juga sehat. Nah, hari ini ibu akan membahas materi tentang hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton, ibu rasa kalian sudah pernah dapat pelajaran ini di SMP. Paling tidak untuk bunyi hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga kalian pasti sudah pernah mendengar dan pernah mempelajari ya. Jadi sekarang kita akan ingatkan kembali bagaimana bunyi hukum Newton tersebut ya. Nah, mari kita akan lanjutkan pembahasan ke berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini sudah ada hukum pertama Newton. Jadi bunyi hukum pertama Newton itu adalah bahwa sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya eksternal yang mengubahnya. Jadi bahasa sederhananya seperti ini ya. Jadi benda yang dalam keadaan diam akan tetap diam, sedangkan benda yang sudah bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan sepanjang tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Oke, jadi kalau benda diam, sepanjang tidak ada yang mengusik benda tersebut akan tetap diam. Begitu juga benda yang sudah mengalami gerak lurus beraturan, sepanjang tidak juga ada gaya yang mempengaruhi gerak benda tersebut, maka dia akan selamanya mengalami gerak lurus beraturan. Sehingga di sini dituliskan bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi hukum pertama Newton ini cenderung disebut dengan hukum kelembaman atau sifat mempertahankan keadaan semula. Nah, mungkin di sini perlu ibu tekankan sedikit, kenapa harus bendanya itu bergerak lurus beraturan? Nah, karena ciri khas dari gerak lurus beraturan adalah kecepatannya konstan. Berarti selama pergerakan dia tidak ada menambah kecepatan, dia juga tidak ada mengurangi kecepatan. Jadi tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap mengalami gerak lurus beraturan. Jadi di sana ciri khasnya adalah kecepatannya konstan. Nah, begitu ya. Jadi mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian juga sudah tahu ya. Jadi ketika mobil melaju, ya, ketika mobil yang melaju kencang tiba-tiba direm, maka penumpangnya atau badan penumpang akan terdorong ke depan. Nah, itu kenapa? Nah, karena awalnya ketika mobil bergerak, badan penumpang kan juga ikut bergerak bersama dengan mobil bergerak ke depan. Nah, tiba-tiba sekarang ada gaya penahan atau gaya rem itu kan bergeraknya berlawanan dengan arah gerak benda ya. Jadi gaya remnya itu bekerjanya ke belakang. Benda awalnya bergerak ke depan, kemudian direm ke belakang. Jadi benda yang awalnya bergerak ke depan akan tetap bergerak ke depan karena dia ingin mempertahankan keadaan semulanya, yaitu selalu bergerak ke depan. Nah, disitulah karena direm mendadak, maka dia akan agak maju seperti itu karena dia ingin mempertahankan keadaan semula, yaitu bergerak ke depan. Nah, begitu juga ketika penumpang dalam keadaan diam, artinya mobil juga dalam keadaan diam awalnya, kemudian tiba-tiba mobil melaju begitu, maka badan penumpang akan terhentak ke belakang. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan kondisinya semula. Nah, seperti itu ya Dek. Nah, mungkin untuk lebih jelas atau kalau ingin membaca lebih contoh-contoh yang lain, silahkan buka bukunya, nanti kita perbanyak contoh-contoh di sana ya. Kita sekarang lanjut dulu ke hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini akan membahas tentang gaya, massa, dan percepatan. Bagaimana hubungan dari ketiga variabel ini? Sebelumnya, kita akan ingatkan dulu bagaimana bunyinya, yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi artinya di sini percepatan akan berbanding lurus dengan gaya atau sebanding dengan gaya, tetapi percepatan ini akan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Jadi tadi dibilang percepatan A sebanding
gaya. Jadi ini ya. Nah, jadi kalau misalnya gayanya semakin besar, maka percepatan yang diperlukan juga semakin besar. Nah, kemudian dengan massa. Kalau dengan massa, percepatan itu berbanding terbalik. Nah, di sini A sama dengan sigma E per M. Jadi kalau M-nya semakin besar, maka A-nya di sini semakin kecil. Nah, mungkin kalau dengan rumus ini kalian belum paham, silakan perhatikan contohnya berikut. Nah, contohnya ya. Contohnya, ketika mendorong kursi kecil, dengan mendorong sebuah lemari, jelas kita membutuhkan gaya yang berbeda. Karena lemari lebih berat dia daripada kursi, maka gaya yang kita perlukan untuk mendorong lemari akan lebih besar daripada gaya yang diperlukan untuk mendorong kursi. Berarti di sini gaya itu sebanding dengan massanya. Jadi massa semakin besar, maka massa semakin besar, maka gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda tersebut akan semakin besar. Tetapi di sini antara massa dengan percepatan itu justru berbanding terbalik. Nah, coba sekarang kalian bandingkan ya. Kalian disuruh menggendong tas atau ransel dengan massa misalnya 2 kg. Kemudian kalian disuruh lari. Bandingkan dengan kalian disuruh menggendong tas ransel yang bermassa misalnya 50 kg. Kemudian disuruh lari. Nah, jelas percepatan kalian sama apa tidak? Nah, secara logika pasti percepatan kalian akan lebih lambat dengan ketika kalian itu menggendong massa beban yang lebih besar. Sehingga jelas di situ massa semakin besar maka percepatan akan semakin kecil. Sehingga jelas dibilang ini percepatan akan berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Nah, begitu yang mungkin. Nah, kemudian untuk perhitungan atau penerapan dari hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Nah, setelah penjelasan hukum kita akan langsung masuk ke penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sementara cukup dulu pengenalan untuk hukumnya, kita akan lanjutkan dulu ke hukum ketiga Newton. Jadi untuk hukum ketiga Newton, ini akan menjelaskan tentang gaya aksi dan gaya reaksi, ya, akan menjelaskan tentang gaya aksi dan reaksi. Nah, di sini untuk gaya aksi dan reaksinya ini sebenarnya ada dua benda yang bekerja yang arahnya berlawanan, tetapi besar gaya yang bekerjanya adalah sama. Nah, sehingga di sini dituliskan F aksi sama dengan F reaksi. Cuman di sini ada tanda minus, itu menandakan bahwa arah gayanya saja yang berlawanan, tetapi besar gayanya adalah sama. Ya, jadi ketika kamu gini contohnya, ketika kita mendayung perahu, kita mendayungnya ke arah belakang, tetapi perahu justru akan melaju ke arah depan. Nah, apalagi misalnya satelit, nah jadi semburan gasnya itu, anggaplah semburan gasnya ke bawah, tetapi satelitnya justru meluncurnya ke atas. Nah, seperti itu. Jadi pasangan aksi dan reaksi ini besar gayanya sama, hanya saja arah gayanya saja yang berlawanan. Ya, jadi cukup dulu untuk pengenalan hukum Newton. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya. Nah, pembahasan yang berikutnya tentang hukum Newton itu adalah kita akan masuk pada jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya, secara umum dulu ya, gaya itu banyak sekali, tetapi yang nanti berkaitan dengan hukum Newton saja yang Ibu bahas di sini ya. Jadi ada banyak nanti untuk bahas ini Ibu akan bahas khusus yang berkaitan dengan hukum Newton dan kaitannya nanti dengan penerapan hukum 2 Newton. Nah, apa saja gaya-gaya itu? Yang pertama adalah gaya berat. Nah, gaya berat ini diakibatkan karena adanya gaya gravitasi dari kalau kita tinggal di bumi ya ada gaya gravitasi bumi itu sendiri, di mana gaya berat ini dirumuskan dengan W sama dengan M dikali dengan G.
di mana MW ini adalah simbol dari gaya berat karena gaya satuannya adalah Newton. Kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi yang biasanya kalau di bumi pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, ini kalau ditanya beratnya berapa, berarti W sama dengan M dikali dengan G, tinggal begitu saja. Kemudian yang kedua ada istilahnya gaya normal. Jadi gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Ya, gaya normal ini disimbolkan dengan M, dengan persamaannya M sama dengan M kali G. Sama dia dengan gaya berat, rumusnya sama dengan gaya berat, cuma nanti arahnya yang berlawanan. Untuk memperjelas antara beda gaya berat dengan gaya normal, kita akan lanjutkan pada gambarnya untuk memperjelas ya. Nah, di sini sudah ada perbedaan antara gambar dari gaya berat dengan gaya normal. Nah, silakan perhatikan. Untuk gambar pertama, di sini ada sebuah balok yang diletakkan pada sebuah bidang datar. Nah, di sini balok ini karena mempunyai massa dan mendapat pengaruh gaya tarik gravitasi, maka dia akan mempunyai gaya berat yang arahnya menuju ke pusat gravitasi, yaitu W, ini dia. Sedangkan gaya normal, tadi sudah dijelasin, gaya normal adalah gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Karena bidangnya adalah bidang yang datar ini, yang horizontal, maka gaya normalnya akan bergerak secara vertikal ke atas seperti ini. Nah, itu dia. Nah, sekarang bidangnya sekarang dimiringkan. Gambar yang kedua, bidangnya miring, kemudian diletakkan sebuah balok di sini. Nah, tetap saja di sini yang namanya gaya berat itu adalah gaya yang mendapat gaya massa dari benda tersebut, kemudian mendapat gaya gravitasi ini. Nah, tetap aja arahnya selalu menuju ke pusat gravitasi. Nah, ini dia. Nah, hanya saja untuk gaya normal enggak begitu. Gaya normalnya agak miring karena penekanannya gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, bidangnya kan begini. Nah, miring begini sehingga gaya normalnya dibuat ke arah sini sehingga di sini tetap dia berupa tegak lurus di sini. Itu nanti gambarnya. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga. Nah, justru sekarang bidangnya yang vertikal seperti ini. Kemudian baloknya ditempel di sampingnya seperti ini, tempel. Nah, gaya berat ya jelas menuju ke gravitasi arahnya ke bawah seperti ini. Sedangkan gaya normalnya karena bidangnya adalah yang vertikal ini, maka sekarang gaya normalnya yang horizontal bergerak sini supaya mau dia sesuai syarat, yaitu bahwa gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi sekian penjelasan gambar untuk membedakan antara gaya normal dengan gaya berat. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan setelah ada gaya berat dengan gaya normal. Yang berikutnya akan ada gaya gesek. Ya. Jadi gaya gesek itu disimbolkan dengan Fg. Apa itu gaya gesek? Jadi gaya gesek adalah gaya yang terjadi bila dua buah benda bersentuhan dan bergerak secara berlawanan. Ya, terjadi gesekan. Nah, apa contoh gaya geseknya? Nah, Ibu tanya, kenapa ban mobil yang baru itu kan masih bergerigi, tetapi lama-lama kenapa ban mobil itu bisa halus? Nah, kenapa dia? Nah, ban mobil itu bisa halus karena dia bergesekan terus dengan aspal, apalagi dengan rem itu gesekannya tambah lebih keras di sana. Ya. Nah, kemudian jenis-jenis gaya gesek ada dua di sini. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda dalam keadaan diam. Ya, gaya gesek, kalau gaya gesek statis di sini akan ada persamaannya Fg sama dengan μs dikali n. Dengan catatan Fg ini adalah gaya gesek, μs itu adalah koefisien gaya gesek statis, S itu statis ya. Kemudian n itu adalah gaya normal. Nah, kalau dibuka, jadi μs gaya normal tadi sudah diperkenalkan pada slide sebelumnya bahwa gaya normal itu adalah massa kali gravitasi, sehingga ini kalau dibuka akan menjadi Fg sama dengan μs dikali m dikali g. Itu dia gaya gesek statis. Nah, sedangkan untuk gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda saat benda tersebut bergerak.
Nah, ketika dia bergerak, dia akan memiliki μk. μk itu adalah koefisien gaya gesek kinetis. Koefisien gaya gesek ketika benda itu bergerak. Persamaannya sama, Fg sama dengan μk dikali dengan N. Hanya bedanya di konstantanya ini ya. Jadi kalau benda diam dia akan memiliki konstanta gaya gesek statis. Kalau bergerak memiliki koefisien gaya gesek kinetis. Rumusnya sama, yaitu μk dikali N. N itu adalah gaya normal, yaitu N dikali Q. Nah, jadi persamaan ini hanya berlaku kalau bidang dalam kondisi datar. Ya, nanti kalau bidang dalam kondisi miring bagaimana? Nanti akan ada penjelasannya. Ini dulu secara umum. Jadi ada gaya gesek statis dengan rumus Fg sama dengan μs kali N. Kemudian ada gaya gesek kinetis dengan rumus Fg sama dengan μk dikali N. Ingat, ini masih dalam kondisi pada bidang datar. Nah, baik, kita akan lanjutkan sekarang pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan memperkenalkan gaya itu melalui gambar. Nah, perhatikan dari gambar tersebut. Nah, Ibu bertanya sekarang, ketika benda itu diam, misalnya kamu menaruh sebuah balok di atas meja, apakah pada balok itu ada gaya yang bekerja? Adakah gaya yang bekerja pada balok tersebut? Gaya yang bekerja ada, cuman resultan gayanya sama dengan 0. Tuh ya. Jadi di sini ada gaya berat, massa. Misalnya balok itu mempunyai massa 2 kg, gravitasinya misalnya 10, berarti 2 dikali 10 berarti gaya beratnya kan 20. Nah, kemudian dia juga mempunyai gaya normal. Gaya normal juga rumusnya N kali G. Masanya 2 kg, G-nya adalah 10 kan 20. Berarti gaya berat dia punya 20, gaya normal dia punya 20, tetapi karena arahnya di sini berlawanan, maka resultan gayanya kan dengan dikurang. Nah, berarti 20 dikurang 20 ke 0, sehingga sigma F-nya 0. Nah, karena sigma F-nya 0, maka benda itu diam. Nah, jadi perbedaannya ada gaya yang bekerja pada balok tersebut, hanya saja resultan gayanya sama dengan 0. Itu tolong dipahami ya. Nah, tuh. Jadi gaya berat ada. Kalau seperti yang Bu bilang tadi, gaya beratnya berapa? 20. Gaya normalnya berapa? 20. Tetapi karena arahnya berlawanan, maka sigma F-nya akan menjadi 0. Karena sigma F-nya 0 lah, maka benda itu diam. Nah, itu ya. Jadi ini bidangnya pada bidang yang horizontal, pada bidang datar ini. Baik, kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, di sini sudah mulai di sini ya. Nah, gerak pada bidang datar, hanya saja sekarang ada pengaruh gaya luarnya lagi. Kalau tadi kan tinggal ditaruh, dia hanya mempunyai gaya berat dan gaya normal. Tetapi untuk kondisi sekarang, benda itu didorong. Nah, benda itu didorong. Nah, karena benda itu didorong berarti muncullah F di sini, F-nya. Nah, kemudian kalau dianggap lagi, kalau lantainya dianggap kasar, muncullah di sini ada gaya gesek. Yang jelas gaya gesek itu pasti akan berlawanan dengan gaya dorongnya ini. Nah, ini dia. Karena syarat gaya gesek itu adalah dua benda yang bekerjanya secara berlawanan. Nah, ini dia. Seperti ini jadinya ada. Jadi kalau benda itu didorong seperti ini, berarti gaya yang bekerja ada 4 komponen. Ada gaya berat, ada gaya normal, kemudian ada gaya dorong, kemudian kalau lantai dianggap kasar berarti ada gaya gesek. Tapi kalau lantai dianggap licin, tidak ada gaya gesek, berarti yang ada tinggal gaya normal, gaya berat, dan F-nya saja. Gitu. Nah, begitu juga kalau seandainya benda ini ditarik. Jadi kalau ditarik berarti F-nya ke sini dia. Nah, begini dia. Tetap ada gaya berat, tetap ada gaya normal, kemudian F-nya ditarik ke arah depan seperti ini. Nah, tetapi kalau memang lantainya dianggap kasar, tinggal juga dia gaya gesek, selalu arahnya ke belakang. Tapi itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, sudah mulai paham sekarang? Nah, baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, kalau sekarang benda itu bergerak, jelas dia punya percepatan. Itu sekarang. Nah, kalau benda itu bergerak, pasti dia mempunyai percepatan.
percepatan. Kalau bendanya diam, berarti sigma F-nya 0, jelas tidak mempunyai percepatan. Kalau bergerak, pasti ada percepatan. Nah, sekarang perhatikan dulu. Kita akan mengambil contoh dulu balok pada bidang datar seperti gambar ini. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini ada gaya berat, ini ada gaya normal. Kemudian misalnya balok ini ditarik dengan gaya sebesar F. Jadi di sini Ibu kaji dengan dua hal ya. Yang pertama, jika lantainya licin, jadi gaya geseknya sama dengan 0. Berarti anggap gaya geseknya ini tidak ada. Kalau gaya geseknya ini tidak ada, berarti yang bekerja gayanya adalah gaya berat, gaya normal, dan F saja. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan hukum 2 Newton tadi kan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Dengan catatan A ini adalah kecepatan, maka bisa ditulis A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, gaya yang bekerja kan tadi gaya berat, gaya normal, dan F. Karena gaya berat dan gaya normal itu selalu saling meniadakan, nah, jadi M dan F selalu saling meniadakan, anggap ini 0, maka murni yang bekerja itu hanya F saja. Sehingga nanti ini bisa diganti dengan A sama dengan F per M, hanya itu saja. Kalau lantainya licin. Ya. Nah, kemudian jika lantainya ini kasar, maka di sini akan muncul gaya gesek seperti ini. Jadi ada 4 gaya yang bekerja. Nah, tetap juga dengan catatan antara gaya berat dengan gaya normal itu kerjanya berlawanan dengan besar yang sama, berarti mereka saling meniadakan nilainya. Jadi yang bekerja adalah antara F dan gaya gesek. Sehingga tetap rumusnya A sama dengan sigma F dibagi dengan N. A sama dengan, nah di sini Ibu hanya tuliskan F dikurang gaya gesek saja. Terus yang dua ini kemana Bu? N sama W. Nah, N sama W sudah Ibu bilang tadi, mereka sudah saling meniadakan. Ya, mereka sudah saling meniadakan, ya Ibu tidak buat lagi. Karena di sini antara N dan W, karena sudah saling meniadakan, jelas ini hasilnya 0. Jadi gerak benda hanya dipengaruhi oleh F dan gaya gesek ini saja. Sehingga gaya yang bekerja di sini F dikurangi FT dibagi dengan N. Nah, sekianlah kecepatannya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal. Nah, perhatikan seperti ini. Ini dia gambarnya seperti tadi. Jadi baloknya bermassa 2 kg, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F, ya 30 Newton. Gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian koefisien gaya gesek statis dalam keadaan diam, koefisien gaya geseknya 0,2. Kemudian ketika dia bergerak, koefisien gaya geseknya adalah 0,4. Nah, pertanyaannya sekarang, jika balok ini yang bermassa 2 kg ini ditarik dengan gaya 30 Newton, apakah balok ini bergerak? Nah, kemudian kalau memang dia bergerak, berapa percepatan baloknya? Nah, berapa percepatan balok? Nah, ini bukan isi 0,2 ya. Berapa percepatan balok? Jika bergerak, berapakah percepatan balok? Nah, itu saja harusnya. Kan? Baik, kita akan lanjutkan pada pembahasannya. Nah, pembahasannya yang pertama, kita akan mencari dulu ketika dia dalam kondisi diam. Ya, kita akan cari dulu. Ini US ya. Nah, ini harusnya FS ini. Ini FS, kita akan ganti dulu ya. Ini FS. Ya, harusnya FS. Baik, kita akan kaji dulu gaya gesek ketika dia diam. Jadi FS sama dengan US dikali dengan gaya normal. Yaitu US-nya 0,2. Nah, kemudian masanya dikali dengan B. Ini akan jadi 0,2 dikali 2, kemudian dikali 10. Nah, gravitasi ini kita anggap 10 meter per sekon kuadrat, sehingga menghasilkan gaya gesek statisnya adalah 4 Newton. Nah, ketika balok itu diam, dia mempunyai gaya gesek sebesar 4 Newton. Sedangkan benda tadi ditarik dengan gaya, kita akan balik dulu ya, biar ingat. Nah, sedangkan benda itu ditarik, ini dia ya. Nih, benda itu ditarik dengan gaya 30 Newton. 30 Newton ya. Nah, jadi ketika diam dia akan mempunyai gaya gesek 4.
kemudian dia ditarik dengan gaya 30 Newton. Nah, berarti karena gaya tariknya sebesar 30 lebih besar dari gaya gesek statis, maka balok itu akan bergerak. Ya, karena gaya gesek statisnya cuma 4, sedangkan balok itu ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Berarti yang menang adalah gaya tariknya. Nah, karena yang menang adalah gaya tarik, jelas benda itu akan bergerak. Nah, itu ya. Jadi jawaban pertama, benda itu akan bergerak karena gaya tarik lebih besar dari gaya gesek. Nah, ketika benda itu bergerak, berapa percepatannya? Nah, ini lanjutannya. Percepatan balok, ya. Ini ya. Percepatan balok ketika bergerak itu dicari dari A sama dengan F dikurang gaya gesek kinitis kita pakai. Kita pakai kinitis karena sekarang kita udah dapat jawaban dari sini ya. Karena gaya tarik lebih besar dari gaya gesek statis ketika dia diam, maka baloknya bergerak. Sudah ada kata kunci balok bergerak. Berarti ketika balok bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai sekarang untuk mengkaji adalah gaya gesek kinitis. Sehingga nanti A sama dengan gaya tarik dikurangi dengan gaya gesek kinitis dibagi dengan M. Nah, kemudian gaya gesek kinitis ini kita cari ulang lagi dengan menggunakan mu K di sini. FK sama dengan mu K dikali gaya normal, yaitu 0,4 dikali M kali D, di mana dapat 0,4. Tadi di soal diketahui memang koefisien gaya gesek kinitisnya adalah 0,4. Ya, tinggal dikalikan MG, dapatlah 8 Newton. Sehingga sekarang gaya tariknya adalah 30 Newton. Gaya gesek kinitis, yaitu gaya gesek ketika dia bergerak adalah 8 Newton. 30 kurang 8 adalah 22, dibagi dengan massa-massanya adalah 2 kg. Sehingga percepatannya akan menjadi 11 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adik-adik. Ya, nah, nanti kita akan latihan soal lebih banyak. Ya, nanti Ibu akan kasih kalian latihan soal yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu akan cukup kasih satu persatu aja contohnya di sini ya. Baik, kita akan lanjutkan dulu pada pembahasan berikutnya. Nah, tadi khusus pada bidang yang datar ya. Nah, sekarang bidangnya masih datar, cuman gaya tariknya sekarang miring gitu. Ditarik tadi kan didorong datar, ditariknya juga mendatar. Sekarang perhatikan di sini, ditarik miring. Nah, ini yang lebih jelas ini. Nah, ini gaya berat tetap ada, gaya normalnya tetap ada seperti tadi. Ini lihat. Nah, dia ditarik miring seperti ini. Kemudian dia membentuk sudut theta terhadap kemiringan. Alfa ya, alfa terhadap bidang datar. Dia miring sebesar alfa terhadap bidang datar. Nah, itu seperti misalnya kalian misalnya ada balok, kemudian kalian ikat dengan tali, kemudian kalian dalam keadaan berdiri tarik balok tersebut, berarti talinya itu kan akan miring seperti ini ya. Nah, lain dia ditarik mendatar ya, tadi penjelasannya. Yang sekarang ini dia ditarik miring seperti ini. Nah, nanti di sini komponen gaya yang F ini akan diuraikan ke arah G dan ke arah X. Nah, ini kalau ke arah Y akan menjadi F sin alfa, kemudian kalau ke arah X itu akan menjadi F cos alfa. Karena nanti dia bergerak ke arah F, nanti gerakannya pasti maju kan, nah, pasti ke arah sini gerakannya. Nanti kita akan memakai ke arah komponen X-nya. Nah, sekarang bagaimana sekarang penjelasannya untuk lebih lanjut untuk mencari percepatannya? Nah, begini ya. Nah, sama juga, jadi ada bahasan untuk lantai licin itu tanpa gaya gesek, dan ada untuk untuk gaya lantai kasar yang ada gaya geseknya. Jadi untuk yang lantainya licin berarti tetap A sama dengan F per M. Kan hanya begitu saja kan? A sama dengan F per M. Hanya saja karena tadi dia bergeraknya ke sumbu X, nah seperti ini, dia punya kemiringan sebesar theta, berarti F yang tadi kita akan ganti menjadi F cos theta karena dia bergerak ke sumbu X ya. Jadi ada pengaruh cos di sini. Sehingga A sama dengan F cos theta dibagi dengan M. Itu jadinya. Jadi ada tambahan cos theta-nya, kemiringannya ini.
dan dia bergeraknya ke sumbu X. Nah, kemudian jika lantainya kasar bagaimana? Sama saja. Nah, jadi F cos theta-nya adalah satu kesatuan karena dia bergerak ke arah sumbu X yang maju di sini. Kemudian tetap gaya gesek itu kan arahnya ke belakang ke sini ya, arahnya ke belakang. Tetap sekarang F cos theta. Nah, ini cari dulu F cos theta sudah ibu kurung. Kemudian kurangi gaya gesek, cari gaya geseknya. Nah, misalnya gesek belakang dibagi dengan M gitu jadinya. Nah, dengan catatan theta di sini Bu simbolkan dengan theta, theta itu kemiringan ya. Boleh disimbolkan dengan alfa, boleh disimbolkan dengan theta. Itu tetap adalah kemiringannya, kemiringan gaya terhadap arah horizontalnya ya. Nah, mungkin berikutnya ini contoh soalnya. Nah, perhatikan sekarang contoh soalnya ya. Nah, ini misalkan balok ini bermassa 2 kg. Kemudian gaya tarikannya ini sebesar 20 Newton. Gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kemiringannya ini sudut alfanya ini, theta ini bukan buat 60 derajat. Ya, 60 derajat. Nah, kemudian yang ditanya sekarang adalah berapa percepatan sistem. Nah, jika sekarang Ibu kaji dulu jika lantainya licin. Kalau lantainya licin, murni hanya pengaruh dari gaya tarik ini saja. Gaya normal ada, gaya berat ada, cuman Ibu tidak hitung karena sudah dijelaskan tadi antara gaya berat dan gaya normal itu akan saling meniadakan. Ini nilainya sudah atau sigma F antara W sama N ini adalah sudah sama dengan 0. Jadi gerakannya hanya dipengaruhi oleh F ini saja. Nah, jadi di sini A sama dengan sigma F per N. Tetap dasarnya adalah hukum Newton. Hanya saja sigma F-nya di sini kita hanya memakai F ini saja. Karena dia bergerak ke sumbu X, nah dia akan diuraikan ke sumbu X, maka F itu akan menjadi F cos theta dibagi dengan M. F-nya kita ganti dengan 20 sesuai dengan yang diketahui di soal. Cos theta, cosnya untuk kemiringannya adalah 60 derajat. Kemudian M-nya di sini adalah 2 kg. Ya, sehingga 20 kemudian cos 60. Nah, cos 60 itu adalah 0,5 ya, cos 60. Kalian sudah dapat pelajaran sin cos itu berapa sudut-sudut istimewa itu sudah dibahas pada pelajaran vektor ya waktu semester 1. Ya, kelas 10 semester 1 sudah ada vektor. Kalian silahkan buka lagi catatan vektornya di sana. Jadi di sini ada cos 60. Jadi cos 60 itu nilainya adalah 0,5 sehingga 20 dikali 0,5 itu nilainya adalah 10 Newton ya di sini ya. Nah, biar jelas di sini akan menjadi 10 Newton karena dia gaya. Kemudian massanya adalah kilogram. Nah, sehingga di sini nah ya Newton per kilogram, jadi 10 dibagi 2 adalah 5, sedangkan Newton per kilogram itu akan menghasilkan meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan benda dengan kondisi lantai licin dengan data seperti ini itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau sekarang lantainya ini kasar? Nah, kita akan lanjut seandainya lantainya kasar. Nah, perhatikan di sini penjelasannya. Tetap masanya sama 2 kg. Nah, F-nya di sini dengan 30, G-nya adalah 10, kemudian theta-nya tetap 60. Nah, di sini muncul gaya gesek. Nah, di sini muncul gaya gesek ya, karena lantainya dianggap kasar. Nah, jadi gaya normal, gaya berat saling meniadakan, sehingga murni gerak benda hanya dipengaruhi F yang ke sumbu X, kemudian dengan gaya gesek ini. Sehingga di sini F yang ke sumbu X itu akan menjadi F cos theta arah ke depan, kemudian dikurangi gaya gesek yang arahnya ke belakang. Ini adalah pengganti dari sigma F, kemudian dibagi dengan M. Tetap ya, jadi F cos theta-nya adalah 30 dikali cos 60. 30-nya ditulis, cos 60 adalah setengah. Nah, kemudian gaya geseknya ini, nah, di mana dapat gaya gesek? Kita cari di luar. Nah, kita cari di luar. Nah, kita pakai gaya gesek kinitis karena dianggap bendanya itu bergerak ya. Jadi di mana koefisien gaya gesek kinitisnya adalah 0,2. Ya, kita anggap 0,2, massanya adalah 2, kemudian gravitasinya 10, tinggal dikalikan 0,2 kali 2 kali 10, itu akan menghasilkan 4 Newton. Oke,
gaya geseknya ini adalah 4 Newton. Nah, jadi 30, ini 30 kosong setengah dikurangi 4 Newton dibagi dengan masanya 2 kg. 30 dikali setengah itu adalah 15, kemudian dikurangi 4 Newton. Ya, ini dah ibu kurung, jadi ini dikerjakan dulu baru dibagi 2. 15 dikurangi 4 adalah 11, kemudian 11 dibagi 2 adalah 5,5 meter per sekon kuadrat. Jelas di sini percepatannya lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi ya, karena sekarang lantainya di sini kasar. Nah, mungkin itu penjelasannya. Nah, untuk bidang datar tetapi gayanya miring gitu ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, lanjut yang berikutnya. Sekarang kita akan membahas gerak benda pada bidang yang miring. Kalau tadi gerak benda pada bidang datar dengan pertama arah gaya datar. Kedua, gerak benda pada bidang datar tetapi arah gayanya miring. Yang berikutnya sekarang bidangnya sekarang dibuat miring. Nah, itu ya, bidangnya dibuat miring. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan, ini ada sebuah balok diletakkan pada bidang miring dengan kemiringan sebesar alfa atau theta. Nah, kemudian di awal juga sudah Ibu jelaskan, kalau balok diletakkan pada bidang miring bagaimana gaya beratnya, bagaimana gaya normalnya. Tolong diperhatikan. Kalau gaya beratnya selalu menuju pusat gravitasi, ini dia, dicari dengan mg. Gaya normalnya selalu tegak lurus bidang, berarti ke sini dia arahnya, ini selalu tegak lurus, ini harus tegak lurus ke sini. Ini gaya normalnya. Ya. Nah, besarnya gaya normalnya ini nanti adalah mg cos theta. Itu besarnya gaya normal. Nah, disitulah perbedaannya. Kalau di bidangnya datar, gaya normal itu adalah M kali G. Tetapi kalau pada bidang miring seperti ini, gaya normalnya akan berubah karena pengaruh dari kemiringan ini. Maka gaya normalnya adalah M kali G ada unsur cos alfa. Ini tambahannya. Nah, sedangkan kalau balok ini ditaruh begitu saja di atas bidang, pasti dia akan meluncur. Yang menyebabkan dia meluncur di sini adalah gaya luncurnya ini adalah ini. Nah, ini F-nya ke sini. Ini F ini. Ya. Ini F. Nah, besarnya F itu bagaimana? Besarnya F dicari dari M G sin alfa. Ini adalah pengganti F. Ini F-nya di sini. Ya. Jadi, ketika dia meluncur dengan gaya sebesar F, F-nya itu dicari dengan mg sin theta. Ini dia. Gaya normalnya akan dicari dengan mg cos alfa. Nah, itu dulu penjelasannya. Ini adalah gambar-gambar arah gaya pada bidang miring seperti ini. Nah, sekarang apa yang dikaji sekarang? Yang jelas yang kita akan kaji adalah ketika dia bergerak, bagaimana percepatannya. Karena sudah tahu arah gayanya seperti ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, perhatikan ya. Nah, yang pertama, tetap kajiannya ada dua, licin dan kasar. Pertama, jika bidangnya licin, ya, jika bidang licin, tetap dasarnya A sama dengan sigma F per N. F-nya ini, nah, F-nya ini karena licin berarti murni yang mempengaruhi gaya luncurnya dia adalah F ini. Nah, jadi tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi dia. Murni dia bergerak hanya pengaruh dari F ini sebesar mg sin alfa. Jadi F-nya diganti dengan mg sin alfa atau sin theta dibagi dengan n. M ini adalah massa dari balok. Theta ini adalah kemiringan dari sudutnya. Nah, jadi murni dia meluncur hanya pengaruh F ini kalau bidang miringnya itu dianggap licin. Nah, kemudian mg sin theta dibagi dengan M, jadi M dibagi dengan M, nanti coret-coret M-nya hilang, sehingga percepatan sistemnya tinggal A sama dengan G sin theta. Hanya itu. Jadi gaya percepatannya dipengaruhi oleh gravitasi dan kemiringannya saja. Itu kalau lantainya licin. Nah, terus bagaimana kalau bidangnya kasar? Kalau bidangnya kasar, jelas di sini akan muncul gaya gesek. Kalau gaya luncurnya ke bawah, nah miring ke sini, ini adalah gaya luncur sebesar F,
berarti gaya gesek kan kerjanya berlawanan. Nah, jadi kalau gaya gesek kerjanya berlawanan, berarti kesinilah dia nanti gaya geseknya, kesini arahnya. Nah, sini berlawanan ke belakang. Nah, sama juga. Nah, di sini sekarang A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi sigma F-nya ini ada dua, antara gaya luncur dengan gaya gesek yang arahnya ke belakang. Nah, gaya luncurnya adalah mg sin theta, gaya luncur F. Kemudian gaya geseknya adalah fg, gaya gesek arahnya ini ke belakang. Dibagi dia dengan n. Nah, kan sudah tuh mg sin theta, tinggal ganti nanti. Nah, gaya geseknya ini di mana dapat? Kita cari. Kita cari dulu gaya gesek di luar. Bagaimana cara mencari gaya gesek? Ini lihat. Gaya gesek adalah mu k dikali gaya normal. Hanya saja gaya normalnya ini berubah sekarang. Tidak lagi sesederhana bidang datar. Kalau bidang datar kan gaya normalnya tinggal M kali G saja kan. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Karena dia dipengaruhi oleh kemiringan ini, maka gaya normalnya akan berubah menjadi mg cos alpha. Sehingga di sini gaya normalnya ini diganti dengan M kali G cos alpha atau theta. Tetap dari mu k dikali dengan N dikali dengan G dikali dengan cos theta. Ini tambahannya untuk gaya normal. Cari dulu gaya geseknya ini di luar dengan cara ini. Setelah mendapat, masukkan ke sini gaya geseknya. Dapatlah dia A-nya. Ini untuk bidang licin, ini untuk bidang yang kasar. Nah, demikian dulu contoh soalnya sekarang ya. Kita bahas. Nah, perhatikan. Ini contoh soalnya. Gambarnya sama ya, cuman datanya Ibu tambahkan sekarang. Nah, lihat massa balok 2 kg, kemudian gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, kemiringannya ini adalah 30 derajat, koefisien gaya gesek unitisnya adalah 0,2. Nah, langsung di sini Ibu anggap bidangnya kasar. Jadi Ibu kasih contoh untuk bidang kasar. Kalau bidang miring kan lebih gampang. Kalau bidangnya licin lebih gampang, maksudnya mg sin theta kurang m gitu saja. Sekarang Ibu kasih yang kasar biar penjelasannya lebih lengkap. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih tahu kalau dia kasar, dia ada gaya gesek, sehingga gerakan benda ini dipengaruhi oleh gaya luncur dengan gaya gesek yang arahnya ke belakang. Sehingga di sini pakai rumus mg sin theta dikurang gaya gesek dibagi dengan m. Ganti saja n-nya 2, g-nya 10, sin theta karena kemiringannya 30 kita tulis sin 30. Jadi 2 kali 10 adalah 20, sin 30 adalah 0,5. Ini dia satu sini. Kemudian gaya geseknya belum, gaya geseknya kita cari dulu. Nah, ini dia. Gaya geseknya dicari dengan mu k dikali gaya normal, yaitu gaya normalnya mg cos theta, ingat cos di sini cos theta. Sehingga 2 kali 10 dikali cos 30 adalah 0,87. Nah, setelah dikalikan, 20 kali 0,87 dapat 17,4 kali 0,2, sehingga dapatlah gaya geseknya 3,48. Ya, 3,48 Newton. Setelah dapat gaya geseknya 3,48 Newton, kita ganti di sini gaya geseknya. 20 dikali 0,5 adalah 10 dikurangi 3,48 dibagi dengan massa. Kurangi dulu, ini sudah Ibu kurung, jadi 10 dikurangi 3,48 adalah 6,52 dibagi massanya 2 kg, sehingga Newton dibagi dengan kilogram itu akan menghasilkan meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3,26. Jadi percepatan balok ketika dia meluncur itu sebesar 3,26 meter per sekon kuadrat. Nah, sekian penjelasan Ibu untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Di sana masih ada gerak benda bila dia dihubungkan dengan tali, bila dia dihubungkan dengan katrol, itu kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan nanti ditambahkan pengetahuannya, boleh kalian cari di Google atau di buku yang kalian memang sudah punya. Buku apa saja boleh, yang penting materinya terkait dengan ini. Nah, silahkan nanti kalian mencoba lagi ya. Jadi untuk hari ini Ibu tutup dulu.
Kita lanjutkan minggu depan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat siang anak-anak.